Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut ada agenda politik di balik kasus ijazah miliknya yang tidak kunjung selesai. Agenda politik apa dan siapa yang menggerakkan agenda politik itu? Yang juga jadi sorotan, 86% beras premium yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar. Pemerintah menyebut ada mafia pengoplos beras. Mengapa ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, tidak hanya dua topik tadi, Friska. Ada satu topik lagi. Malam ini, Saudara, Garuda Muda Timnas Indonesia U23 akan mengawali langkah di Piala AFF dengan menghadapi Brunei Darussalam. Bagaimana strategi asuhan Gerald Vandenberg ini? Kami akan hadirkan ulasannya dan analisisnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya, Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pekan lalu gugur di Pengadilan Negeri Solo. Hari ini penggugat ijazah Jokowi mendaftarkan banding atas putusan Majelis Hakim PN Solo. Melalui tim kuasa hukumnya, penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik mendaftarkan banding ke Pengadilan Negeri Solo. Taufik sendiri tidak hadir dalam proses pendaftaran banding kali ini. Kuasa hukum M. Taufik menyatakan kecewa atas putusan Majelis Hakim pekan lalu. Pihak M. Taufik menuding Majelis Hakim takut memutus perkara ijazah Jokowi ini. Setelah mendapat persetujuan PN Solo, M. Taufik akan mengunggah memori banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sebetulnya kewenangan mengadili itu sebenarnya sudah ada diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2016. Di sana termasuk kewenangan absolut oleh hakim. Dan dalam keterangan pada Perma nomor 4 tahun 2016 itu sebetulnya sangat tidak beralasan kalau hakim menyatakan tidak berwenang. Kami beranggapan hakim tidak berani mengadili perkara ini. Karena menurut Perma dan menurut KUHP dan sebagainya, ini mestinya hakim kalau betul-betul objektif, mereka berani menyidangkan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar hari ini melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda DIY. Jokowi dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM yang bernama Kasmujo. Rismon bilang pada tahun 2017 saat berada di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Sementara pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Namun pernyataan berbeda Kasmujo terucap saat Rismon menemuinya langsung di rumahnya di Sleman. Kepada Rismon, Kasmujo mengaku dirinya juga bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Atas dasar itulah, Rismon Sianipar akhirnya melaporkan Jokowi ke Polda DIY. Nanti karena banyak jadi dari kami. Ini kita melaporkan Joko Widodo ya. Terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan lainnya. Akhirnya ketika saya bertemu dan mewawancarai Pak Kasmujo di rumahnya di Pogung Kidul, saya mendapatkan jawaban yang mencengangkan bahwa Pak Kasmujo menyatakan di depan saya, ada itu di YouTube saya Baligi Academy, bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan pula dosen pembimbing skripsi. Nah, dari situlah kami menduga ada penyebaran berita bohong. Kemarin Presiden ke-7 Joko Widodo kembali buka suara soal tudingan ijazah palsu yang tak kunjung usai. Jokowi menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Jokowi menduga kasus ijazah digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya.
Terkait ijazahnya, Jokowi menegaskan akan menunjukkan di persidangan. Sebelumnya Mei lalu Bareskrim Polri mengumumkan ijazah milik Jokowi identik dengan lulusan UGM lainnya. Baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Salah satu penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, membantah tudingan Jokowi yang menyebut ada agenda politik di balik kasus ijazah. Rismon menegaskan dirinya adalah peneliti yang tidak terafiliasi dengan ormas ataupun partai politik. Rismon menyatakan tudingan yang dilontarkan kelompoknya terkait ijazah Jokowi berbasis fakta dan dikaji secara ilmiah. Kami yakin masih banyak polisi yang baik. Ya, saya kan seorang peneliti ya, nggak terlibat oleh ormas ataupun organisasi politik apapun. Ini demi sejarah Republik Indonesia. Makanya saya minta UGM jujur membuka semua proses atau semua dokumen yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi menyelesaikan keseluruhan proses akademik di UGM. Tetapi kan kita mendapatkan banyak sekali ya, kejanggalan-kejanggalan. Publik ini sudah cerdas. Politik tadi yaitu kita berbasis fakta di lapangan, berbasis sains. Jadi nggak ada. Memangnya ya kalau memang ada agenda politik, apa agenda politiknya? Jangan menghindar pada esensi ini bahwa kalau memang Pak Jokowi lulusan UGM pasti bangga tanpa diminta pun pasti menunjukkan. Politisi PDI Perjuangan Arya Bima menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo soal kecurigaan adanya agenda besar politik di balik polemik ijazah palsu sampai pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Arya Bima menyebut seorang negarawan sudah seharusnya terbiasa diterpa isu. Arya menyoroti sikap Jokowi yang kerap menyampaikan hal bersifat personal ke publik. Menurut Arya, polemik yang ditujukan dan dialami Jokowi merupakan hal biasa di dunia politik. Pak Zulan juga itu menyangkut masalah ijazah. Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Erlangga. Kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik. Tapi rakyat membutuhkan dorongan dan semangat dari Pak Jokowi selaku negarawan, selaku orang yang pernah menjadi pemimpin Presiden Republik ini, Presiden 2 periode, Gubernur dan Wali Kota. Pak Jokowi perlu memberikan semangat pada rakyat dan bangsa ini untuk bangkit. Kita beralih ke informasi lainnya. Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung. Nadiem diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Ditemani kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, Nadiem datang ke Kejagung Selasa pagi sekitar pukul 9. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar bilang pemeriksaan Nadiem untuk menggali informasi pengadaan laptop Chromebook mulai dari perencanaan hingga pengawasannya pada periode 2019-2022. Ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya terhadap Nadiem setelah pemeriksaan pertama di Kejagung pada 23 Juni 2025 lalu.
sekitar pukul 9 ya, yang bersangkutan sudah datang dan memenuhi panggilan dari penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. Tentu momen ini sangat urgen karena tentu penyidik selama ini sudah melakukan berbagai pemeriksaan dan pemanggilan terhadap berbagai pihak dan melakukan penggalian terhadap berbagai informasi ya, mengumpulkan bukti-bukti dan termasuk bahwa penyidik juga kan sudah melakukan pembacaan, pengkajian, analisis terhadap barang bukti baik berupa dokumen maupun apa yang terdapat di dalam barang bukti elektronik. Selain pendalaman terhadap berbagai informasi juga barangkali konfirmasi ya. Nah, antara lain terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan dalam konteks bagaimana pengadaan Chromebook ini ya, baik dari sisi perencanaannya, pelaksanaan hingga kondisi saat ini. Dan sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor Goto atas kasus dugaan korupsi program digitalisasi periode 2019-2022. Kejagung memastikan penggeledahan dilakukan untuk mencari informasi yang signifikan soal bukti dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang saat itu dipimpin Nadiem Makarim. Benar bahwa beberapa waktu yang lalu penyidik pada Jampitsus dalam penanganan perkara digitalisasi pendidikan ya, telah melakukan upaya penggeledahan ya, di satu tempat ya, di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di Goto, dan dalam proses penggeledahan itu berlangsung dengan lancar dan penyidik telah menyita berbagai dokumen dan juga barang bukti elektronik ya, berupa flash disk. Nah, tentu kita berharap bahwa ada informasi-informasi yang signifikan dalam berbagai barang bukti yang sudah disita tersebut untuk merespons penggeledahan yang dilakukan Kejagung, Direktur Public Affairs and Communications PT Goto Ade Mulia bilang, Nadiem Makarim sudah tidak lagi jadi bagian PT Goto. Ade menegaskan selama Nadiem menjabat menteri, PT Goto tak pernah terlibat hingga berhubungan dengan Kemendikbudristek, terutama pada kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung. Kami informasikan pula bahwa saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki. Kita beralih ke informasi lainnya. Polda Jawa Barat menangkap 12 orang perempuan tersangka kasus human trafficking atau penjualan manusia. Dari pengungkapan ini, polisi menyelamatkan 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan menjelaskan pengungkapan ini bermula dengan adanya laporan penculikan anak oleh orang tua korban. Dari 6 bayi, 5 bayi diselamatkan di Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 lagi di Tangerang, Banten. Kombes Surawan menambahkan tersangka memiliki peran mulai dari mencari, merekrut, merawat, hingga melakukan transaksi. Berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. Kita mengamankan 12 tersangka yang dimana inisial SH atau LSH dan kawan-kawan.
Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Ya, kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Kasus itu berawal dari laporan salah satu orang tua di mana ada penculikan anak, kemudian kita kembangkan dari keterangan tersangka yang ada sudah 24 bayi. Selengkapnya soal pengungkapan sindikat penjualan bayi internasional, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Reza, bagaimana saat ini nasib juga kondisi bayi yang diselamatkan? Apakah sudah dikembalikan ke orang tuanya? Baik, Friska dan juga saudara, selamat sore. Untuk nasib bayi itu yang kemarin diamankan oleh pihak kepolisian, begitu ada 6 bayi begitu. Saat ini memang sedang dititipkan di salah satu panti asuhan yang ada di Kota Bandung dan kondisinya dalam keadaan sehat begitu. Kemudian untuk orang tuanya memang pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat ini memang masih melakukan pencarian terhadap orang tua dari ke-6 bayi tersebut karena memang dari 6 bayi tersebut 5 bayi ini ditemukan atau diamankan oleh pihak kepolisian di wilayah Pontianak begitu dan satunya di Tangerang. Untuk 5 bayi yang ditemukan di Pontianak ini memang sudah siap untuk diperjualbelikan begitu untuk dikirimkan terutama ke Singapura begitu sudah lengkap dengan surat-suratnya, dokumen-dokumen keimigrasiannya pun sudah lengkap begitu ini bisa atau siap dikirimkan oleh para tersangka ini ke Singapura karena memang dari Singapura tersebut bayi-bayi tersebut ini memang akan diadopsi begitu oleh pemesan. Kepolisian juga mengungkap bahwa selain 6 bayi tersebut, 24 bayi ini sudah diperjualbelikan begitu. Mohon maaf dengan kisaran harga 11 hingga 16 juta rupiah. Dan saat ini memang kepolisian masih terus mengungkap kasus ini. Apakah memang ada oknum begitu yang bisa menjual bayi-bayi tersebut hingga ke luar negeri? Ini kepolisian masih terus akan mengungkap terkait kasus tersebut dan melakukan pengembangan. Friska. Reza, pertanyaan besarnya kan begini. Seperti apa kronologinya, lalu apakah ada oknum yang bermain? Mengingat penjualan bayi ini bisa hingga ke luar negeri. Ya, baik Friska dan juga saudara, bahwa pertama kali ditemukannya kasus ini oleh pihak kepolisian adalah adanya laporan dari seorang ibu bahwa ada penculikan begitu. Namun setelah dikembangkan oleh pihak kepolisian, kemudian menangkap tersangka, pihak kepolisian ini menyatakan bahwa tidak hanya penculikan, tapi ada perdagangan manusia atau human trafficking begitu. Yang saat ini kasusnya adalah bayi begitu. Bayi tersebut memang rata-rata usianya kurang dari 1 tahun begitu yang akan diperjualbelikan. Bahkan ada dari seorang ibu yang sudah akan menjual bayinya saat masih dalam kandungan begitu karena dari pemesan tersebut sudah dibiayai persalinannya kemudian sehingga semua urusannya sudah disiapkan begitu oleh pemesannya hingga dilahirkan kemudian dibawa begitu oleh tersangka untuk dirawat ataupun langsung diperjualbelikan. Nah, terkait oknum begitu, pihak kepolisian tidak menyebutkan informasi apakah ada oknum dari imigrasi ataupun siapa itu yang bisa mengirim atau memperjualbelikan ke luar negeri begitu. Saat ini memang masih dalam proses pengembangan dari pihak kepolisian dan Polda Jawa Barat pun saat ini akan bekerja sama dengan Interpol begitu karena ini menyangkut antar negara dan rencananya pihak kepolisian akan melakukan rilis pada esok hari begitu rencananya terkait kasus ini begitu Friska. Baik, rilis terkait sindikat perdagangan bayi akan dilakukan esok hari. Terima kasih Reza langsung dari Bandung, Jawa Barat. Berikutnya saudara, Satgas Pangan menemukan 86% beras premium di Indonesia ternyata dioplos penjual dengan potensi kerugian triliunan rupiah. Kita bahas usai jeda.